Teman-teman, Shalom. teman-teman sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mendengarkan firman-Mu, berkati kami setelah mendengarkan firman-Mu. Amin. Saya akan menyampaikan firman Tuhan di Amsal 23 ayat 18. Moren, silakan baca. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Terima kasih. Makna ayat Amsal 23 ayat 18. Ayat ini menyampaikan pesan tentang harapan dan masa depan yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap orang yang hidup dalam kebijaksanaan dan takut akan Tuhan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita mungkin menghadapi kesulitan, tantangan atau godaan dalam hidup sehari-hari, ada harapan yang pasti di masa depan bagi mereka yang setia pada Tuhan. Masa depan bukanlah hal yang kosong atau tanpa arah, tetapi masa depan yang penuh dengan tujuan dan berkat bagi mereka yang hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Harapan yang teguh. Ayat ini menyatakan bahwa harapan kita tidak akan pernah hilang atau sia-sia saja jika kita hidup dalam takut akan Tuhan dalam sehari-hari. Tuhan menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan selalu merencanakan masa depan dan harapan yang indah bagi orang yang percaya kepadanya. Masa depan yang menjamin. Tindakan kita saat ini hidup dengan hikmat dan kebenaran akan membawa kita ke masa depan yang dijanjikan oleh Tuhan, penuh dengan berkat, damai, dan kehidupan yang lebih baik. Temanya adalah harapan dan masa depan yang dijamin Tuhan. Ini berbicara tentang bagaimana hidup menurut kebijaksanaan Tuhan dan hidup dengan tujuannya akan menghasilkan buah yang baik di masa depan. Tidak peduli kesulitan yang kita alami saat ini, kita memiliki harapan yang pasti karena Tuhan memegang kendali atas masa depan kita. Aplikasi ke dalam kehidupan. Ayat ini mendorong kita untuk tidak putus asa dalam menghadapi situasi kesulitan di mana saja. Jika kita tetap setia dan hidup menurut kehendak Tuhan, maka masa depan kita dijamin. Penuh dengan harapannya dan janjinya. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tanpa arah atau tujuan yang jelas. Tuhan selalu menjanjikan kita dengan harapan yang bagus dan masa depan yang indah. Maka dari itu kita semua harus percaya kepadanya. Tidak semua orang percaya kepadanya. Kalau rajin gereja tetapi tidak percaya kepada Tuhan, hanya sia-sia saja. Semua manusia percaya kepada Tuhan karena ingin masa depan dan harapan yang indah. Tuhan selalu berkata kepada semua umat manusia, dan tidak pernah ingkar janji kepada semua umat manusia kecuali orang yang tidak percaya kepadanya. Orang yang percaya kepadanya akan selalu mendapatkan masa depan dan harapan yang indah. Tuhan tidak pernah berbohong pada semua umat manusia, karena Tuhan tahu mana yang setia dan mana yang tidak setia kepadanya. Tuhan selalu mendengarkan doa semua umat manusia yang ingin masa depan dan harapannya yang sangat indah. Bukan hanya kita saja, tetapi semua umat manusia. Tuhan selalu mendengarkan doa kita sehari-hari, mulai dari bangun tidur sampai malam hingga mau tidur. Tuhan tidak pernah tidak mendengarkan doa kita, karena Tuhan selalu ada di sisi kita kapanpun itu. Tuhan tidak suka orang yang rajin gereja tetapi tidak percaya kepadanya. Itu hanya sia-sia menurut Tuhan, karena masa depannya akan tidak terjamin kalau tidak percaya kepadanya dan tidak mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan selalu ajarkan kita kebaikan dan kebenaran. Dalam sehari-hari kita melakukan kebaikan atau kejahatan atau kebenaran. Tuhan tidak mau murid anak semua umat manusia tidak percaya kepadanya dan masa depannya dan harapannya itu jadi rusak dan tidak tercapai cita-citanya atau masa depannya. Karena Tuhan selalu mendengarkan apa yang kita inginkan. Kita butuh, Tuhan akan memberi, tetapi perlahan-lahan kalau kita ingin berusaha. Kalau kita belajar, cita-cita kita akan tercapai dan kalau kita percaya kepada Tuhan.
Tuhan selalu mendengarkan apa yang kita dengarkan, tetapi kita harus belajar dengan sungguh-sungguh setiap harinya. Tidak bolos sekolah, tidak jarang masuk. Kita harus tetap rajin sekolah agar kita bisa mendapatkan masa depan yang indah. Bisa kita besar nanti. Sekian firman Tuhan dari saya. Terima kasih teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Berkati semua anak-anak di sekolah ini mampu mengucapkan terjemahan Yesus. Amin. Terima kasih.